Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kalian semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD yang baru, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Namun sebelum memulai lebih jauh, mari kita berdoa memohon kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa agar ilmu yang kita dapati nanti ada guna dan manfaatnya di kemudian hari. Berdoa mulai. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita sekali lagi akan membahas materi yang telah saya sajikan. Maka kami mohon untuk kalian simak dengan baik-baik. Setiap masyarakat memiliki berbagai keinginan dan kebutuhan. Nah, keinginan yang berbenturan dengan masyarakat lain dapat menimbulkan gesekan-gesekan sehingga timbul berbagai kasus pelanggaran hukum. Oleh karenanya, dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan. Negara membentuk berbagai lembaga penegak hukum untuk menjalin keadilan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap lembaga penegak hukum memiliki tugas dan kewenangan masing-masing dan saling bekerja sama satu sama yang lainnya. Bagaimana praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin suatu keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat? Untuk itu lebih lanjut mari kita simak materi yang akan kita sajikan ini. Apakah itu perlindungan hukum? Sebelumnya kita akan membahas tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Jadi perlindungan adalah suatu proses atau cara perbuatan untuk melindungi seseorang. Hukum merupakan himpunan perundang-undangan atau himpunan peraturan-peraturan, perintah dan larangan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi dalam masyarakat. Jadi perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan atau korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan-bantuan hukum yang lainnya. Perlindungan hukum yang ada di dalam masyarakat banyak sekali jenisnya. Contohnya perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum terhadap konsumen, perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual, dan perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, berikutnya, apakah itu perangkat hukum? Coba bisa kamu lihat di layar. Penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Berikutnya, hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan atau perintah dan larangan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, bersifat memaksa, memiliki sanksi yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Berikutnya, sifat hukum, sekali lagi yang tadi sudah saya sampaikan, bersifat memaksa, bersifat mengatur, dan bersifat melindungi. Berikut tujuan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Yang ketiga adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Berikutnya, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua adalah menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Dan yang ketiga adalah menjaga jangan sampai terjadi main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Berikutnya adalah macam-macam perlindungan hukum. Di awal tadi sudah saya sampaikan, perlindungan terhadap hukum terhadap konsumen, perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual, dan yang ketiga adalah perlindungan hukum terhadap tersangka. Nah, ini sama ya, macam-macam perlindungan hukum. Ya. Berikutnya unsur hukum. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, jaminan kepastian hukum, kemudian berkaitan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Nah, kepastian hukum merupakan perlindungan justisibel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap adanya kepastian hukum, masyarakat akan terlihat lebih tertib. Kemudian kemanfaatan. Hukum adalah untuk manusia, maka hukum itu adalah penegak. Hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat itu sendiri. Jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum. Dan yang ketiga adalah keadilan. Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaiknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.
Ini tadi ya. Jadi unsur-unsurnya tadi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Berikutnya adalah lembaga-lembaga penegak hukum. Ada jaksa, ada polisi, ada pengacara, ya, ada KPK, ada hakim. Di lembaga penegak hukum. Berikutnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 1, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berikutnya kita lihat pasal 30 ayat 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Berikutnya pasal 28D ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ya, itu dasar-dasar yang ada di dalam hukum konstitusi negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Berikutnya pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berdasarkan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan, baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Berikutnya, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan itu ditegakkan. Dan yang terakhir adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di dalam masyarakat. Anak-anak perhatikan, kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Inilah yang bisa saya sampaikan pertemuan pertama pada KD ini. Berikutnya silakan Anda menganalisa media yang saya berikan. Semoga Anda bisa memahami dan menjelaskannya lebih lanjut. Demikian yang sekali lagi ya yang saya berikan. Jangan lupa presensi yang sudah disiapkan dan selalu
ya, semangat untuk melaksanakan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.